Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyanto dari program studi Sistem Informasi kelas sesi 204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep beretika yang baik dalam mengatasi masalah sosial di tengah masyarakat yang menjunjung pada kerusuhan Mei 1998. Topik yang saya bawakan kali ini adalah guna untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester kelas Sistem Informasi periode 2024. Oke, mari tunggu play, mari kita mulai. Dalam penjelasan kali ini, saya membagi menjadi 3 permasalahan. Di antaranya ada latar belakang, tujuan, dan yang ketiga adalah rumusan masalah. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life. Selain menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga berfungsi sebagai struktur pemikiran yang dirancang untuk dapat memberikan pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi, konsep beretika ini adalah berfungsi untuk dapat mengetahui cara bersikap dan juga berperilaku. Dan kemudian, tujuan dibuat dari materi ini adalah guna untuk mengetahui dan memahami aliran-aliran dari Pancasila, etika Pancasila, serta alasan Pancasila sebagai sistem etika. Di mana rumusan masalahnya terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana penerapan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat pada era Mei 1998. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan etika di tengah perkembangan zaman dan globalisasi. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Konsep dari urgensi Pancasila sebagai sistem etika pada kasus kerusuhan Mei 1998. Jadi Pancasila ini sebagai sistem etika ya, yang memiliki urgensi yang sangat penting dalam menghadapi berbagai kasus, terutama pada kasus kerusuhan Mei 1998, di mana kerusuhan ini telah mencakup kehidupan yang sesuai dengan 5 poin Pancasila tadi, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Kesatuan Indonesia, serta kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari yang kita ketahui bahwa kasus kerusuhan Mei 1998 disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam saling bertoleransi di tengah maraknya penurunan ekonomi pada saat itu. Sehingga ada ras-ras tertentu yang menjadi sasaran untuk dapat melampiaskan kemarahannya. Dalam arti ini, etika yang berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, serta tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Kebiasaan hidup ini juga patut diwariskan dari generasi ke generasi yang lain, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Di mana aliran-aliran etika ini terbagi menjadi 4, yaitu ada etika keutamaan, etika kebajikan, etika teleologis, etika deontologi, dan yang terakhir ada etika Pancasila. Etika kebajikan itu adalah di mana dia mempelajari mengenai perbuatan manusia
baik itu yang baik maupun yang buruk. Serta teleologis itu adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Etika deontologi adalah pendekatan dalam filsafat etika yang menekankan kepada kewajiban atau tugas yang harus dipatuhi seseorang dalam mengambil keputusan moral. Yang terakhir adalah etika yang diterapkan oleh negara kita, yaitu etika Pancasila, di mana filsafat ini dijabarkan dari sila-sila Pancasila guna untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, jadi yang pertama ini adalah sebagai landasan kehidupan bernegara. Dari yang kita ketahui bahwa sistem etika yang menganut nilai-nilai Pancasila itu berperan penting dalam kehidupan bernegara untuk dapat menghindarkan segala hal, kemungkinan atau kejadian yang tidak kita inginkan, sehingga etika Pancasila ini perlu kita terapkan. Jadi, etika ini, apabila suatu negara tidak memiliki sistem dasar etika dalam menjalankan profesi kenegaraannya, maka negara tersebut akan hancur seperti kejadian Mei Kanjuruhan tahun 1998. Karena pada saat itu, moralitas pada masyarakat itu tidak ada. Kemudian, masyarakat yang tidak bertoleransi kepada perbedaan, sehingga mereka melampiaskan kepada oknum-oknum tertentu. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi ini adalah sebagai pengatur dan juga filter normatif yang harus ditegakkan dan ditanamkan pada tiap-tiap individu, guna untuk dapat mengurangi atau bahkan mencegah urgensi tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pengajaran dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Jadi, masyarakat tidak hanya cerdas dalam hal umum, namun juga cerdas dalam sisi moral. Menggali sumber historis, sosiologis, dan kritis tentang Pancasila. Maksudnya ini adalah politis ya. Jadi sumber historisnya ini, Pancasila sebagai sistem etika adalah perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya perbedaan agama, budaya, peradaban bangsa Indonesia, serta kesadaran untuk dapat menyatukan keberagaman tersebut. Kemudian Pancasila mengandung nilai moral yang telah menjadi pandangan hidup dalam bermasyarakat. Jadi nilai-nilainya itu ada nilai spiritualitas kepada Sang Pencipta, nilai kemanusiaan, toleransi, dan juga menghargai sesama, nilai persatuan sebagai bangsa besar, nilai demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta yang kelima adalah nilai keadilan sosial yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika, terutama pada kasus kerusuhan Mei 1998, adalah berhubungan dengan berbagai etnik yang ada di Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa pada tahun tersebut yang jadi sasaran adalah etnik dari Tionghoa. Di mana di tengah perbedaan tersebut, karena alasan satu dan lain hal, sehingga masyarakat menjadi rasis pada suatu bangsa. Tambah lagi, perbedaan yang ada di Indonesia itu bermacam-macam, seperti ada perbedaan suku, agama, adat dan istiadat, ras. Namun, pada kasus ini, persamaan menjadi dasar persaudaraan di antara kemajemukan itu yang harusnya kita terapkan, yaitu adalah rasa memiliki bangsa.
Eksistensi ini dapat dijunjung tinggi dengan berbagai macam, seperti halnya gotong royong, dalam membahu menghadapi permasalahan, saling bertoleransi, yang mana saling menghormati dan juga saling menghargai perbedaan yang ada. Musyawarah dan mufakat juga penting dalam menghadapi permasalahan. Dan yang terakhir adalah sikap untuk saling mendengarkan dan memberikan masukan dalam menghadapi permasalahan. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika, ya ini adalah Pancasila ditempatkan sebagai norma-norma dasar dalam penyusunan perundang-undangan yang ada. Jadi itu artinya adalah tiap-tiap peraturan harus berkiblat atau tertuju kepada norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Apabila terdapat rancangan peraturan atau perundang-undangan yang berlawanan, maka nilai-nilai Pancasila akan ditolak dan dihapus oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Membangun argumen tentang dinamika tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kita bagi menjadi 3 klasifikasi, di mana tantangan ini terhadap Pancasila sebagai sistem etika dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita uraikan menjadi pada Orde Lama, pada kasus kerusuhan Mei 1998. Tantangan utama terhadap sistem etika Pancasila adalah sikap yang otoriter dalam pemerintahan, di mana tercermin dalam sistem demokrasi terpimpin. Ini bertentangan dengan semangat musyawarah untuk mufakat yang diusung oleh Pancasila. Lalu yang kedua, pada Orde Baru ini, tantangan terhadap sistem etika Pancasila muncul dalam bentuk nepotisme, kolusi, dan korupsi, sehingga merugikan penyelenggaraan negara. Praktik ini pun bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, karena menguntungkan hanya segelintir pihak tertentu. Dan pada era reformasi, tantangan utama adalah euforia kebebasan berpolitik, di mana seringkali mengabaikan norma-norma moral. Seperti misalnya pada kerusuhan ini adalah anarkis yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Dengan memahami dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai sistem etika, kita harusnya lebih bijaksana dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada setiap era itu, pada setiap pemerintahan masih berbeda-beda, di mana setiap pemerintahan menghadirkan berbagai tantangan tersendiri. Namun juga dengan komitmen yang kuat, Pancasila tetap relevan sebagai dasar etika bagi bangsa Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensinya Pancasila sebagai sistem etika adalah pada kasus Kanjuruhan Mei 1998, menghargai diri sendiri sama dengan menghargai orang lain, di mana prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi dan penghargaan terhadap semua pihak dalam pengambilan keputusan, di mana demokrasi harusnya kita junjung tinggi, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan sistem etika yang tidak hanya menekankan pada kewajiban deontologis, tapi juga menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam keadilan itu sendiri. Dan Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter atau saringan yang berkembang dalam masyarakat sebagai dampak globalisasi. Urgensi Pancasila juga terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, kasus kerusuhan Mei 1998 tidak akan terjadi di generasi yang akan datang. Karena masyarakat pada saat ini telah mengetahui dan memiliki pengetahuan untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan global. Serta pentingnya untuk dapat menjaga integritas nilai-nilai bangsa dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang dapat merusak tatanan sosial dan budaya Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dan inspirasi,
namun juga sebagai alat analisis kebijakan dan filter terhadap nilai-nilai yang berkembang. Di mana kita dapat memastikan bahwa bangsa Indonesia itu berpegang teguh terhadap dasar-dasar yang mendasari keberadaannya suatu negara. Dengan demikian, kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem etika yang memiliki urgensi yang sangat penting dalam menanggulangi kerusuhan Mei 1998. Apabila kita, masyarakat, dan juga pemerintah mengikuti asas-asas prinsip Pancasila, dan masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk dapat mengatasi konflik serta permasalahan yang ada, maka kesenjangan sosial dan juga ekonomi tidak akan terjadi. Karena dari yang kita ketahui bahwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan karena inflasi yang tinggi, kesenjangan sosial, dan juga ketidakmerataannya sosial daya beli masyarakat, sehingga terjadi kerusuhan. Oleh karena itu, etika-etika pada Pancasila adalah sumber historis yang merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat, dimana secara umum Pancasila harusnya bisa lebih mempromosikan kesejahteraan sosial dan juga ekonomi kepada masyarakat, sehingga bisa fokus pada keadilan juga kesetaraan. Karena dengan begitu kita bisa dapat mengurangi kesenjangan sosial serta ekonomi melalui program-program yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Dan secara khususnya outcome-nya adalah Pancasila harusnya bisa memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi serta menghormati hak-hak asasi manusia, di mana kita bisa dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dan meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Nah, sekian presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.